baik, selamat siang anak-anakku. Apa kabar semuanya? Semoga di masa pandemi ini kita semua tetap sehat dan kita selaku guru, selaku siswa bisa menjalankan tugas seperti biasa dalam proses pembelajaran. Nah, untuk hari ini Pak Guru akan memberikan materi kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Sebelum masuk pada pembelajaran, Pak Guru izinkan salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Disilakan. Baik Pak Guru dan teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa berdasarkan keyakinan kita masing-masing, dan izinkan saya membawakan doa kali ini menurut kepercayaan saya, yaitu Kristen Protestan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas perlindungan-Mu kepada kami dari awal hingga berakhirnya. Dari kemarin hingga hari ini sehingga kami masih bisa ada dalam keadaan sehat walafiat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan melakukan kegiatan pembelajaran daring kami ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyertai kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya pembelajaran kami agar bisa berjalan berdasarkan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Ya, oke. Terima kasih. Ya, kita masuk pada materinya. Ya, sebelum masuk ke materinya, Pak Guru bacakan aturannya. Jadi aturan dalam pembelajaran jarak jauh ada 5 aturan. Yang pertama, siswa wajib menggunakan pakaian seragam. Yang kedua, pembelajaran berlangsung siswa wajib unmute atau mic-nya dimatikan. Kemudian yang ketiga, siswa wajib mengaktifkan kamera saat pembelajaran. Jika kamera tidak aktif dinyatakan alfa. Kemudian tanya jawab. Kemudian yang berikut, pembelajaran berlangsung tepat sesuai dengan jam yang ditentukan dari sekolah. Yaitu aturannya. Oke. Ya. Nah, di sini untuk materi kita tentang sistem ekskresi pada manusia. Ya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini untuk gambar ini mereka lagi apa? Nah, untuk gambar ini ada yang sedang berolahraga, ada yang sementara buang air kecil, dan ada yang sedang menghirup udara. Kita pindah ke slide yang berikut. Nah, coba anak-anak perhatikan gambar yang berikut ini. Bisa dijawab kira-kira gambarnya apa ini? Ini menunjukkan apa? Iya, untuk gambar ini kira-kira dalam proses apa ini? Bisa dijawab, mic-nya bisa diaktifkan. Ini sedang apa ini? Istirahat. Sedang istirahat. Ada lagi? Berkeringat. Ya, dia sedang berkeringat. Oke. Berarti dia sedang berolahraga. Nah, setelah dia berolahraga, yang dihasilkan yang terjadi di gambar ini, yang kita lihat adalah dia sementara berkeringat. Agung Triputra, mic-nya bisa di nonaktifkan dulu.
Ya, oke. Nah, pernahkah anak-anak berkeringat saat berolahraga? Ini pertanyaan. Yang kedua, jika pernah, bagaimana dengan frekuensi pernafasan kalian? Yang berikut, mengapa keringat harus dikeluarkan oleh tubuh? Nah, pertanyaan ini kebanyakannya terjadi pada kalangan anak-anak. Biasanya ditanyakan, mengapa sampai keringat itu harus keluar dari tubuh? Dan kenapa keringat itu tidak di dalam tubuh saja, tapi dia harus keluar lewat kulit? Mengapa demikian? Nah, itu kita akan pelajari. Kemudian yang berikut, apakah ada zat lain yang harus dikeluarkan oleh tubuh dan bagaimana proses pengeluarannya? Nah, di sini kita akan pelajari bersama mengapa sampai keringat itu harus keluar dari tubuh dan bagaimana frekuensi pernafasan yang terjadi. Kadang-kadang manusia itu pada saat berolahraga yang berlebihan atau berolahraga itu otomatis frekuensi pernafasan itu akan tidak stabil. Kadang-kadang kita frekuensi itu agak lebih tercepat begitu. Kemudian yang berikut, nah, anak-anak bisa bayangkan jika sehabis makan ada yang tersisa langsung dibuang. Pembungkus makanan juga langsung dibuang. Kemudian jika rumah kita kotor, kita sapu atau kita bersihkan. Karena sampah yang menumpuk akan terjadi serangan penyakit. Nah, ini sebuah ilustrasinya. Dan kita bisa lihat yang pertama, poin yang pertama, bagaimana dengan tubuh kita? Apa juga membuang zat sisa? Ini pertanyaan lagi. Yang kedua, apa saja jenis-jenis zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh? Yang ketiga, apa dampak jika tidak dikeluarkan? Nah, dia punya dari ketiga poin ini sama hal dengan ini. Jadi kadang-kadang di rumah kita, kalau banyaknya sampah, kalau kita tidak bersihkan, akan menyebabkan serangan penyakit. Sama hal dengan di dalam tubuh. Jika di dalam tubuh kita tidak mengeluarkan zat-zat sisa, apa yang akan terjadi? Apa dampaknya? Nanti kita lihat bersama. Nah, manusia harus mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuhnya. Misalnya, anak-anak bisa perhatikan di sini. Untuk manusia harus mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuhnya, misalnya yang pertama urin, yang kedua keringat, kemudian yang berikut gas karbon dioksida. Nah, rumus kimianya itu apa? Karbon dioksida rumus kimianya berapa? Ada yang bisa jawab? CO2. CO2, oke. CO2 atau karbon dioksida. Kemudian uap air. Yang berikut urea. Yang berikut asam urat dan bilirubin. Nah, zat-zat ini yang harus dikeluarkan di dalam tubuh manusia. Nah, kita lihat. Zat-zat tersebut harus dikeluarkan dari dalam tubuh. Karena jika menumpuk di dalam tubuh, akan menyebabkan penyakit dan bisa menyebabkan kematian. Saya ulangi, anak-anak bisa perhatikan bahwa zat yang di dalam tubuh, zat sisa yang di dalam tubuh manusia itu harus dikeluarkan. Nah, zat-zatnya ini yang seperti yang Pak Guru sudah sebutkan tadi. Nah, jadi misalnya zat-zat ini kalau misalnya tidak dikeluarkan di dalam tubuh, akan menyebabkan penyakit dan bisa menyebabkan kematian. Nah, anak-anak bisa ingat ya, zat-zat apa saja. Sudah bisa tahu zat-zat apa yang dikeluarkan dalam tubuh? Sudah? Oke, sudah ya? Ya. Nah, misalnya, kita lihat yang berikut. Misalnya urin, jika sering menahan kencing, akan menjadi pemicu terkena penyakit batu ginjal. Saya ulangi,
Misalnya urin, jika sering menahan kencing, maka akan menjadi pemicu terkena penyakit ginjal. Nah, biasanya dalam kehidupan sehari-hari kita biasa sebutkan batu ginjal. Nah, batu ginjal ini akan kita pelajari lebih lanjut. Nanti kita akan lihat pada slide yang berikut. Sampai di sini bisa paham? Sampai di poin ini anak-anak bisa paham? Bisa. Oke. Bisa, Pak. Ya. Oke, Pak Guru lanjut ya. Ya. Nah, zat sisa dalam tubuh manusia dan organ yang terlibat dalam pengeluarannya. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada hati, ada ginjal, ada kulit, ada paru-paru. Nah, pada hati, sisa metabolisme yang dihasilkan oleh hati ini terjadi pemecahan hemoglobin. Bisa menjadi bilirubin. Terjadi pemecahan asam nukleat menjadi asam urat. Kemudian terjadi pemecahan protein menjadi urea. Nah, zat yang dihasilkan dari urea itu dikeluarkan oleh hati. Nah, kita bisa lihat di sini semua sel dalam tubuh atau respirasi seluler itu yang dikeluarkan adalah air. Nah, untuk air ini dikeluarkan oleh apa saja? Bisa lewat ginjal, bisa lewat kulit, bisa lewat paru-paru. Nah, sedangkan organ yang mengeluarkan dari ginjal yaitu berupa zat yang dikeluarkan dalam bentuk urin. Ya, bisa lihat ya, bisa gambarnya jelas? Oke. Jelas Pak Guru, jelas. Nah, kemudian kulit itu yang dikeluarkan, zat yang dikeluarkan adalah berupa keringat. Sedangkan pada paru-paru, udara yang mengandung karbon dioksida dan air. Nah, kadang-kadang biasa anak-anak pada saat mengembuskan nafas, biasanya contohnya itu bisa kita mengembuskan nafas pada sebuah cermin atau sebuah kaca, otomatis apa yang akan terjadi di depan kaca? Apa yang akan terjadi? Yang terjadi di kaca apa? Berembun. Ya, terjadinya seperti embun, seperti uap air. Benar. Itu kita bisa lihat di situ. Nah, jadi ini adalah zat sisa dalam tubuh manusia dan organ yang terlibat di dalam pengeluarannya. Ini. Jadi pengeluaran ini yang dikeluarkan di dalam tubuh. Misalnya kita lihat seperti hati, ginjal, kulit, paru-paru. Oke, jadi paru-paru yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan air. Kulit mengeluarkan keringat. Ginjal mengeluarkan urin. Seperti itu. Oke, saya pindah ke slide yang berikut. Nah, seluruh sel dalam tubuh melakukan proses respirasi seluler untuk mendapatkan energi, untuk melangsungkan kehidupannya. Proses ini menghasilkan zat sisa air dan karbon dioksida. Dalam hati, protein yang telah usang dipecah dihasilkan menjadi urea. Hati. Kalau kita bilang hati ya hati organ di dalam tubuh. Tapi kalau kita bilang hati-hati, berarti itu sudah beda lagi. Itu sudah menunjukkan perhatian khusus begitu. Kemudian asam nukleat dipecah menjadi asam urat. Kemudian hemoglobin yang usang dipecah dihasilkan bilirubin. Kemudian urea asam urat bilirubin
dan air dikeluarkan dari ginjal dalam bentuk urin. Air dapat juga dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Saya ulangi, air dapat juga dikeluarkan melalui kulit dalam bentuk keringat. Sedangkan karbon dioksida dikeluarkan dari paru-paru dalam bentuk pernafasan. Nah, seperti tadi Pak Guru sudah sampaikan, pada saat kita menghembuskan nafas pada sebuah kaca atau cermin, otomatis yang terjadi adalah contohnya itu bisa dikeluarkan adalah sebuah air atau seperti uap air begitu, seperti embun. Oke. Nah, kita lihat bilirubin. Bilirubin adalah zat yang terbentuk secara normal dari proses penguraian sel darah merah di dalam tubuh. Zat inilah yang memberikan warna kuning pada tinja dan urin. Tinja itu kotoran. Kadang-kadang biasa kita lihat. Biasa kita lihat pada saat membuang air besar yang warnanya seperti kuning. Nah, itu zat yang dipengaruhi adalah zat bilirubin. Nah, dan urin. Biasa urin kita biasa kadang-kadang berwarna kuning. Yang prosesnya terjadi seperti itu. Oke, saya lanjut ke slide yang berikut. Nah, untuk proses pengeluaran berdasarkan zat yang dibuang proses pengeluaran pada manusia dibedakan menjadi 3 bagian. Saya ulangi, anak-anak harus ingat bahwa untuk proses pengeluaran itu ada 3. Yang pertama defekasi. Ingat ya, ini nanti keluar di soal ulangan. Defekasi, ekskresi, dan sekresi. Defekasi yaitu pengeluaran zat sisa hasil pencernaan atau feses. Sedangkan ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa hasil metabolisme, yaitu berupa CO2, keringat, dan urin. Saya ulangi, CO2, keringat, dan urin itu pengeluaran zat sisa hasil metabolisme yang kita sebut dengan proses pengeluaran yang disebut dengan ekskresi. Sedangkan yang ketiga, poin yang ketiga, sekresi. Sekresi merupakan pengeluaran getah yang masih berguna di dalam tubuh, seperti enzim dan hormon. Ini ada yang mic-nya masih diaktifkan ini. Ya, Dimas, mic-nya tolong dimatikan dulu ya. Oke, terima kasih. Ya, Pak Guru pindah ke slide yang berikut ya. Bisa ingat ya, untuk proses pengeluarannya ada 3 ya. Yang pertama defekasi, ekskresi, dan sekresi. Jadi defekasi itu pencernaannya itu pengeluarannya zat sisa hasil pencernaan feses. Sedangkan ekskresi itu berupa CO2, keringat, dan urin. Sedangkan sekresi itu pengeluarannya berupa enzim dan hormon, yaitu masih berguna di dalam tubuh. Oke, saya pindah ke slide yang berikut. Nah, perbedaannya kita bisa lihat. Sekresi, proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh. Nah, kelenjarnya itu kita bisa lihat di sini, kelenjar endokrin. Kelenjar yang menghasilkan hormon dan sinyal kimia dilepaskan langsung ke dalam aliran darah untuk ditunjukkan ke organ yang membutuhkan, yaitu untuk kelenjar endokrin. Contohnya, kelenjar ovarium, kelenjar testis, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar pankreas. Itu untuk contoh dari kelenjar endokrin. Sedangkan kelenjar eksokrin, anak-anak ingat ya, dilihat tapi poin-poinnya itu bisa dicatat ya, apa yang Pak Guru sampaikan bisa dicatat. Kemudian yang berikut, kelenjar eksokrin, kelenjar yang memiliki, ada yang mic-nya masih pasca, mic-nya tolong dimatikan dulu.
Ya, oke, terima kasih. Saya ulangi. Kelenjar eksokrin yaitu kelenjar yang memiliki saluran yang melepaskan berbagai senyawa cair dan semi yang bukan hormon atau jenis sinyal kimia lainnya. Contoh, kelenjar keringat, kelenjar saliva, dan kelenjar susu. Itu contoh dari kelenjar eksokrin. Oke, saya lanjut ke slide yang berikut. Nah, perbedaan yang berikut yaitu defekasi. Proses pengeluaran sisa pencernaan atau feses melalui anus. Oke. Saya lanjut. Nah, sedangkan sistem ekskresi adalah sistem pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak berguna bagi tubuh dari dalam tubuh seperti menghembuskan gas CO2 ketika kita bernafas, kemudian berkeringat, kemudian buang air kecil atau urin. Nah, ini dari sistem ekskresi. Saya pindah ke slide yang berikut. Nah, untuk alat-alat ekskresi pada manusia, masih bisa ikut ya? Masih paham ya? Masih bisa paham apa yang Pak Guru sampaikan? Atau terlalu cepat? Pas ya? Pas Pak Guru. Oke, Pak Guru lanjut ya. Nah, itu ada yang mic-nya masih aktif itu. Tolong yang mic-nya masih aktif bisa dimatikan dulu. Yang mic-nya aktif, sebentar Pak Guru lihat. Yang punya mic-nya aktif bisa dimatikan dulu. Ini mengganggu nih. Oh, mungkin Veronica ya, kalau nggak salah. Ya, Pak. Coba mic-nya dimatikan dulu. Ya, Pak. Oke, ya terima kasih ya. Nah, sekarang kita lihat untuk alat-alat ekskresi pada manusia meliputi yang pertama ginjal, yang kedua hati, yang ketiga kulit, yang keempat paru-paru. Coba Pak Guru tunjukkan salah satu siswa untuk menyebutkan alat-alat ekskresi pada manusia. Saya tunjukkan Alia Sandi. Alat-alat ekskresi pada manusia meliputi apa saja? Alat ekskresi pada manusia meliputi ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Oke, ya, terima kasih. Untuk yang berikut, Pak Guru tunjukkan ke Eka Rahma Irianti. Untuk sistem pengeluaran ada berapa? Sistem pengeluaran pada manusia ada berapa? Ada 4, Pak Guru. Coba sebutkan. Ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Oke, saya ulangi ya. Ini merupakan alat ekskresi pada manusia. Ada 4. Nah, yang dimaksudkan Pak Guru tadi, saat pengeluarannya itu ada 3. Ini. Proses pengeluaran ini ada 3. Defekasi, ekskresi, dan sekresi. Ingat ya, itu maksud Pak Guru tadi. Oke, bisa paham ya? Kalau disuruh sebutkan alat ekskresi. Oke, ya.
Jadi yang dimaksudkan dari Pak Guru adalah kalau ditanyakan alat-alat ekskresi pada manusia, baru disebutkan ginjal, hati, kulit, dan paru-paru. Nah, kalau ditanyakan, sebutkan proses pengeluaran pada manusia, itu dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu defekasi, ekskresi, dan sekresi. Nah, defekasi ini pengeluaran sisa hasil pencernaan atau feses. Sedangkan ekskresi ini pengeluaran sisa hasil metabolisme, yaitu CO2, keringat, dan urin. Sedangkan sekresi pengeluaran kita yang masih berguna bagi tubuh, yaitu enzim dan hormon. Seperti itu. Bisa paham? Bisa? Oke. Bisa, Pak. Ya, baik. Nah, yang berikut anak-anak bisa lihat di sini. Untuk alat-alat ekskresi ini kita akan lihat yang pertama adalah ginjal. Kita akan lihat adalah ginjal. Nah, untuk ginjal bahasa biologinya itu dibilang apa? Ren. Itu bahasa biologinya. Ya. Untuk manusia memiliki sepasang ginjal yang terletak di depan sebelah kiri dan kanan tulang belakang bagian pinggang. Nah, ini anak-anak bisa lihat di sini. Ini gambar ginjal. Jadi ada sepasang ya, ada sepasang ginjal. Nah, kita lihat. Ya. Ini. Letak ginjal di sebelah kiri dan kanan ruas tulang pinggang di dalam rongga perut. Nah, mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan? Mengapa? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab? Silakan. Ayo. Ada yang bisa jawab? Siapa? Coba siapa ya? Amar Fadli. Mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan? Nah, menurut pendapat kamu seperti apa? Ayo. Ada yang bisa? Kalau tidak bisa, coba Orin. Orin, mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan? Mengapa? Mengapa? Mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan? Jawab saja menurut pendapat kamu. Menurut pendapat kamu seperti apa? Ya, oke. Kalau tidak bisa, ya Pak Guru tunjukkan. Nah, karena letak hati yang lebih tinggi pada bagian kiri. Mengapa letak ginjal kiri lebih tinggi daripada ginjal kanan? Karena letak hati lebih tinggi pada bagian kiri. Oke. Nah, anak-anak bisa lihat di sini. Saya ulangi. Nah, anak-anak bisa lihat di sini untuk ini gambar ginjal ya, bisa dilihat. Nah, ada ginjal kiri dan ginjal kanan. Ginjal kiri dan kanan. Nah, untuk ginjal kiri dan kanan yang paling tinggi adalah ginjal apa? Ginjal apa yang lebih tinggi? Sebelah mana? Kiri atau kanan? Kiri. Ya, oke. Nah, bisa dilihat ini. Jadi di dalam tubuh kita ini terdapat sepasang ginjal. Nah, ginjal ini berwarna merah. Kenapa dia berwarna merah? Kebanyakan darahnya di sini. Jadi darah kita itu tersaringnya di sini.
proses penyaringannya terjadinya di ginjal. Jadi untuk gambar ini anak-anak bisa pelajari, ya mungkin siapa tahu besok-besok ada yang mau kuliah kedokteran atau keperawatan, nah bisa dilihat. Oh ini ginjalnya seperti ini bentuknya. Jadi ginjal ini bentuknya seperti biji kacang merah. Bentuknya seperti itu. Jadi ada sepasang. Oke, saya lanjut. Bisa paham ya? Bisa? Oke, saya lanjut. Nah, untuk struktur ginjal. Nah, untuk ginjal ini ada strukturnya, kita lihat. Nah, ada korteks, ada glomerulus, ada pembuluh kapiler, ada arteri ginjal, ada vena ginjal, ada saluran pembawa hasil penyaringan, ada medula atau sumsum ginjal. Nah, kita lihat ini adalah struktur dari ginjal. Ini ginjal manusia seperti ini sudah. Oke. Nah, untuk kulit ginjal atau korteks, pada korteks terdapat banyak nefron atau penyaring. Setiap nefron terdiri dari badan Malpighi dan tubulus glomerulus. Nah, ini korteksnya ini. Jadi korteks itu atau disebut dengan kulit ginjal. Oke, sedangkan di bagian sini adalah glomerulus. Nah, glomerulus merupakan anyaman pembuluh darah kapiler. Sedangkan glomerulus dibungkus oleh kapsul Bowman. Bisa dilihat di sini gambarnya. Pak Guru lanjut. Nah, ini. Kemudian sumsum ginjal atau medula. Ini. Sumsum ginjal atau medula. Nah, sumsum ginjal terdiri dari tubulus contortus. Ini. Oke, saya lanjut. Nah, rongga ginjal atau pelvis renalis. Pada rongga ginjal bermuara pembuluh-pembuluh dari tiap rongga. Keluarlah ureter. Ini. Jadi ada ureter, ada uretra. Ada perbedaannya di situ. Ureter berfungsi mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Saya ulangi. Kalau untuk ureter, itu berfungsi untuk mengeluarkan dan menyalurkan urin ke kantung kemih. Sedangkan uretra itu proses pengeluaran. Seperti itu. Saya ulangi. Ya. Nah ini, kita lihat fungsinya dulu ya. Fungsi dari ginjal. Coba siapa? Maria Krisanti Letsoin. Ini. Coba sebutkan fungsi ginjal. Ginjal memiliki fungsi untuk yang pertama menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Yang kedua, membuang zat-zat yang membahayakan tubuh seperti urea dan asam urat. Yang ketiga, membuang zat-zat yang berlebihan dalam tubuh seperti kadar gula. Yang keempat, mempertahankan tekanan osmosis cairan ekstraseluler. Dan yang terakhir, mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Oke, ya jelas. Jadi itu adalah fungsi dari ginjal. Jadi yang pertama menyaring darah sehingga menghasilkan urin. Kemudian yang kedua membuang zat-zat yang membahayakan tubuh, misalnya urea dan asam urat. Kemudian mempertahankan keseimbangan asam dan basa. Itu fungsi dari ginjal. Oke, anak-anak, saya lanjut ke slide yang berikut. Nah ini, kita bisa lihat di sini. Untuk proses pembentukan urin. Proses pembentukan urin terbentuk melalui 3 tahapan. Anak-anak bisa ingat, karena ini biasanya kebanyakan untuk proses pembentukan urin ini, biasanya soal-soal ini biasa dikeluarkan di saat ujian nasional maupun ujian sekolah.
Ini kebanyakannya soal-soal seperti ini yang biasa dikeluarkan. Nah, untuk proses pembentukan urin terbentuk melalui 3 tahapan. Yang pertama, coba Berkat. Ya, Pak. Ya, proses pembentukan urin terbentuk melalui 3 tahapan. Proses yang pertama apa? Filtrasi, Pak. Oke. Yang Kemudian? kedua, reabsorpsi, Pak. Ya, oke. Berikut. Terus yang ketiga augmentasi. Oke, ya, terima kasih. Jadi, ya, mic-nya langsung dimatikan. Oke, terima kasih. Ya, jadi untuk proses pembentukan urin pada manusia, itu ada 3 tahapan. Ini 3 tahapan yang sangat penting bagi tubuh manusia. Yang pertama kita lihat filtrasi atau penyaringan, reabsorpsi, kemudian augmentasi. Itu ada 3. Nah, ini yang gambar ini disebut dengan ini di dalam apa nih? Kalau gambar ini dia adanya di mana? Ginjal. Iya, benar. Dia ada di ginjal. Nah, ini disebut dengan nefron. Jadi nefron itu ada 1 juta nefron atau penyaring. Itu ada di dalam tubuh manusia, di dalam ginjal. Nah, kita lihat. Tadi kan kita sudah sebutkan, untuk di bagian glomerulus ini yang tahap apa yang pertama di sini? Tahap filtrasi. Ya, oke. Ini tempat proses filtrasi. Terjadinya itu di glomerulus. Terjadinya di sini. Bisa ingat ya. Ini gambarnya seperti ini. Nah, di bagian sini juga terdapat kapsula Bowman. Adanya juga di sini. Kemudian untuk lingkaran yang berikut ini tempat proses reabsorpsi. Ini. Jadi yang pertama itu penyaringan duluan. Harus disaring dulu. Setelah itu yang kedua proses reabsorpsi. Nah, itu terjadi pada tubulus contortus proximal. Nanti kita lihat satu persatu. Kemudian di bagian sini ada lengkung Henle. Bukan lengkung Helen, tapi Henle. Oke. Saya lanjut. Sedangkan untuk lingkaran yang berikut, tempat proses augmentasi. Oke, bisa jelas? Gambarnya sudah jelas? Bisa? Oke, saya lanjut. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Pembentukan urin. Filtrasi darah di dalam glomerulus menghasilkan filtrat glomerulus atau urin primer. Urin primer direabsorpsi di dalam tubulus contortus proximal untuk menyerap zat-zat yang masih berguna bagi tubuh. Nah, dihasilkan filtrat tubulus atau urin sekunder. Nah, ini proses yang pertama adalah filtrasi. Nah, urin sekunder diaugmentasi di dalam tubulus contortus distal menghasilkan urin. Itu dia punya proses pembentukan urin itu. Nah, dalam keadaan normal, urin mengandung air. Saya ulangi, dalam keadaan normal, urin itu mengandung air, urea, amonia, garam mineral, dan zat warna empedu, vitamin, obat-obatan, dan hormon. Itu dalam keadaan normal pada urin. Oke, nah, ini bisa lihat gambarnya ini. Oke, saya lanjut. Bisa paham? Bisa paham atau tidak ini? Oke, lanjut ya. Nah, untuk hati,
Nah, sekarang kita sudah pindah ke alat ekskresi yang berikut, yaitu pada hati. Nah, untuk alat ekskresi yang berikut ini, kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Oke, jadi untuk pertemuan kita pada hari ini, materinya kita bahas sampai pada ginjal. Nanti untuk hati kita akan lanjut pada pertemuan yang berikutnya. Jadi masih banyak yang kita akan pelajari, masih ada hati, masih ada kulit, masih ada paru-paru, dan masih ada juga kelainan dan penyakit yang terjadi pada sistem ekskresi pada manusia. Itu kita akan bahas satu persatu. Ya. Mungkin pertemuan kita pada hari ini sampai di sini, dan kita akan lanjut pada pertemuan berikut. Nah, nanti ada tugasnya itu nanti Pak Guru akan kirim di classroom masing-masing, dan tugasnya itu semua wajib dikirim di classroom. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Oke, selamat siang anak-anak sekalian. Selamat siang. Yang Pak Guru. Yang Pak. Ya. Yang Pak. Oke, sebelum